Waktu dan tempat kami persilahkan, Romo Yogi. Baik, Mbak, saya share screen. Baik, selamat malam saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, dan Romo pada malam hari ini hendak membawakan renungan dengan tema godaan pengakuan diri. Maka untuk mengawalinya, mari kita sejenak merenungkan kisah bagaimana Yesus pernah digoda di padang gurun, ya. Nah, slide saya berganti kan ya? Iya, Romo. Oke, ya. Nah, kalau kita pasti tentu tidak asing dengan kisah ketika Yesus berpuasa 40 hari dan digoda oleh iblis. Romo mengambil yang versi Lukas. Ada 3 godaan Yesus di padang gurun ya. Kurang lebih kata-katanya, selama di situ, ia, Yesus artinya, tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, datanglah si iblis. Lalu si iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ya, godaan pertama itu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Coba nanti dilihat yang Romo beri tebal itu, huruf tebal. Jika engkau anak Allah. Lalu setelah nggak mempan, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu diperlihatkan tentang kerajaan dunia. Lalu iblis mengatakan, segala kuasa serta kemuliaannya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, lalu godaan ketiga adalah Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Lalu iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudari terkasih, dari 3 tawaran godaan yang diajukan iblis, godaan pertama dan ketiga dimulai dengan kata-kata tantangan yang sama. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan melindungimu. Maka sebenarnya tantangannya bukan hanya perkara digoda makan, digoda untuk jatuh dan sebagainya, tetapi Yesus itu sebenarnya digoda, ditantang untuk membuktikan diri bahwa dia anak Allah. Jika engkau anak Allah, pasti kamu bisa dong ubah batu ini menjadi roti. Karena memang mampu. Tetapi Yesus tidak tergoda. Mengapa? Ya karena dia memang anak Allah. Maka bagi Yesus, mujizat-mujizat yang ia buat, ya memang untuk menolong orang lain. Bukan untuk tontonan, bukan untuk pembuktian diri. Ini loh saya anak Allah. Maka saudara-saudara terkasih, bukankah godaan untuk membuktikan diri ini masih aktual hingga sekarang? Apalagi di era media sosial. Wah, godaan ini mendapatkan pelampiasannya. Kita bisa lihat di HP kita ya, dari mulai status WA, Instagram, Facebook, Twitter, semua hampir rata-rata orang itu ingin menampilkan siapa dirinya, apa prestasinya, banyak hal yang dibanggakan, dan macam-macam. Ya, dengan mudah itu. Dulu itu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa siaran langsung live, hanya artis ya yang bisa live. Sekarang semua orang bisa live. Bahkan dia lagi nyetrika pun orang bisa melihat. Hai guys, saya lagi nyetrika nih. Nanti abis ini saya ngasih makan bebek, atau macam-macam gitu ya. Udah kayak, ya dulu hanya artis dulu, sebelum ada media sosial itu. Yang bisa disorot, yang bisa live. Sekarang siapapun bisa. Maka sebenarnya godaan ini sudah ada sejak dulu ya. Sudah ada sejak zaman Yesus. Tetapi
di era media sosial itu semakin mendapat pelampiasannya, maka tantangannya pun semakin besar. Maka coba bertanya, pernah berbuat baik dan ingin dilihat orang untuk membuktikan bahwa kita orang baik? Lalu kita kesal ketika perbuatan baik kita tidak ditanggapi. Waduh, nggak ada yang nge-like, waduh, nggak ada yang komen. Akhirnya kita enggan berbuat baik kalau nggak ada yang lihat. Ataukah haruskah selalu cerita di medsos soal kebaikan dan aktivitas pribadi kita? Hai guys, dingin banget sih hari ini, jadi mager. Ya elah, cuma kedinginan, mager, bangun tidur aja dibilang-bilangin gitu kan. Lalu kecewa ketika tidak banyak yang memberi like atas cerita kita. Nah, ini gambar ini menarik ya, ketika membantu orang, tangan kiri memberi, tangan kanannya selfie. Maka kalau kata Yesus dulu, jika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Mungkin di zaman medsos ini kata-katanya ganti. Jika tangan kanan memberi, janganlah tangan kirimu selfie. Nah, gitu kan. Nah, ini pernah ada orang buat status ini. Diduga tidak ingin merepotkan malaikat. Beberapa orang mencatat amal baiknya sendiri di media sosial. Kan katanya malaikat tuh mencatat perbuatan baik kita ya, supaya nanti dapat ganjaran surga katanya. Wah, malaikat nggak usah sibuk-sibuk, kamu yang mencatat perbuatan baikku. Aku sudah mencatatnya sendiri kok di medsos. Hari ini aku membantu ini. Hari ini aku udah memberi sumbangan kepada ini. Nah, gitu kan. Udah ada fotonya lengkap malaikat, udah tenang. Ada dokumentasinya. Lucu juga, tapi sebenarnya miris. Nah, bahkan mungkin juga kita senang juga ya mengunggah foto habis misa itu kan. Jangan-jangan itu hanya nih membuktikan, nih loh, saya tuh udah misa hari ini. Hai guys, hari ini sudah sampai di rumah Tuhan. Ntar disangka, emangnya malaikat bakal bilang, sip kan? Wah, gitu kan. Maka ada kisah anekdot ya, ada seorang ibu sampai jam 2 malam itu nggak bisa tidur, cuman gulang-guling aja, usak-usak gitu ya. Suaminya kan heran, mama kenapa sih kok malam ini nggak tidur nyenyak? Papa nggak tahu apa Toma. Papa nggak tahu. Tadi mama tuh jam 7 posting foto di Instagram, tapi sampai jam 2 malam, jam 2 subuh belum ada yang komen dan like, Pak. Sampai segitunya kadang-kadang kita itu ya, kalau mau jujur, yang kita buat di status WA, yang kita buat posting di Instagram, itu sebenarnya kan pengen di like orang, di komen orang, dan kita senang ya ketika ada orang mengkomen, wah ternyata postingan saya ini mendatangkan banyak komen. Nah, kalau nggak ada yang komen cuma 1-2, aduh kok nggak ada yang komen ya. Nah, saudara terkasih, seperti iblis yang membisikkan kepada Yesus, jika engkau adalah anak Allah, bla 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 bla. Sebenarnya iblis juga terus berbisik dengan kata-kata yang serupa. Kamu, jika kamu berbuat baik, pasti rencana perbuatan baikmu akan kau tulis di medsos kan? Wah, iya juga ya. Jika kamu berangkat ke gereja, pasti ada unggahan fotomu berdoa di gereja. Kamu kan rajin di gereja kan? Nah, kan sama godaannya kayak tadi Yesus itu digoda tuh. Jika engkau anak Allah, kamu pasti bisa ngubah batu menjadi roti. Nah, sama. Jika kamu orang baik ya, kamu kisahkan itu kamu memberi bantuan kepada siapa tadi, itu pasti ceritamu akan di-like banyak orang. Kamu akan dibilang, wah dermawan sekali orang ini. Ya ampun, hatimu terbuat dari apa toh ya, kok suka banget membantu gitu ya. Kalau kamu cantik, tampan, foto-fotomu itu ya pasti akan disukai. Kamu jadi idola. Nanti kalau kamu jalan-jalan kemana-mana, orang udah tahu, wih itu yang selama ini di Instagram, di medsos yang terkenal itu ya, selebgram, di TikTok, ya ampun, ikut foto dong. Nah, kalau kamu cantik pasti kamu akan di-like. Nah, bisa juga iblis tuh ngomong gini, kalau kamu berhasil mendidik anak-anakmu, pasti kamu akan tampilkan tuh kan foto hasil belajar anakmu, raportnya, IPK-nya dengan nilai yang A semua. Kamu bilang, puji Tuhan, anakku berhasil, anakku baik. Jika kamu rajin pelayanan di gereja,
setiap kali kamu tugas, pasti kamu akan wartakan kan di medsosmu, hari ini tugas guys. Nah, kalau kamu kaya, pasti kamu akan banyak hartamu toh, dan kamu akan pamerkan pada orang lain. Jangan malu dengan hasil pencapaian kamu sendiri. Bilang sama orang-orang, kerja keras makanya biar kaya. Jika kamu rajin berdoa, pasti aktivitas rohani ini kamu tampilkan di mana-mana. Nah, yang terakhir nih, paling pamungkas. Kalau itu semua nggak kamu pamerkan, dari mana orang tahu kalau kamu itu baik, kamu itu kaya, kamu itu orang tua yang baik, kamu itu rupawan, kamu itu rajin berdemah, rajin berdoa, dari mana? Masa cuma kamu alami sendiri, nggak kamu bagikan? Nanti sangkanya kamu tuh nggak pernah berdoa, nggak pernah berbagi. Saudara terkasih, manusia punya kebebasan memang untuk memaknai dirinya sendiri. Siapa sih aku ini? Bagaimana ya hidupku ini ya? Maknanya apa ya? Siapa sih sebenarnya aku tuh di hadapan sesama? Apakah aku tuh diterima sebenarnya sama masyarakat? Apakah aku tuh dianggap baik sama orang lain? Ya kita kadang-kadang memang butuh keyakinan itu ya, tentang siapakah aku ini berdasarkan pengakuan orang lain. Masa kita ngaku-ngaku sendiri itu kan, aku ini sebenarnya orang yang ramah nggak sih? Kayaknya ramah karena banyak teman yang datang sih. Nah itu kan butuh juga pengakuan orang lain ya. Nah ini alamiah, ini normal ya. Tetapi jika dalam porsi yang tepat, menjadi tidak normal, saudara-saudara kasih, saat kita akhirnya menempatkan yang namanya pengakuan dari orang lain ini di atas segala-galanya. Nah, ini baru over. Apakah ada buruknya? Karena ya buruk, Romo, ketika kita haus akan pengakuan orang lain. Ketika kita menempatkan pengakuan orang lain sebagai hal yang utama, bukankah itu menjadi penyemangat bagiku untuk ya rajin berdoa, ya rajin membantu orang, ya rajin bekerja. Ya sekali lagi semua kalau berlebihan tidak baik. Dalam porsi yang tepat is okay ya. Tapi kalau tadi Romo mengatakan menempatkan pengakuan diri dari orang lain itu sebagai yang di atas segalanya, nah itu harus hati-hati. Mengapa? Satu, kalau kita tidak mendapat pengakuan, kita mudah kecewa. Akhirnya semua aktivitas kita, semua usaha baik kita hanya ingin mendapat pengakuan. Dan sebenarnya hidup kita tidak akan pernah damai dan melelahkan karena hanya mengejar pengakuan orang lain. Bukan bagaimana esensi dari perbuatan baik itu. Bahwa pelayanan itu baik, bahwa berdoa itu baik, malah lupa. Malah yang kita kejar adalah bagaimana itu semua menjadi sarana bagiku mendapatkan pujian. Nah, bahkan kalau sampai terobsesi pada sebuah pengakuan orang, itu bisa kelihatan konyol tindakan kita. Bagi kita mungkin penting ya, ini saya pamerkan. Tapi bagi orang lain sebenarnya itu tindakan memalukan. Ini selebay gitu aja dipamerin. Bisa loh kayak gitu. Nah, yang kedua, dengan kita sering pamer gitu ya, sebenarnya kita akhirnya cenderung untuk berdistingsi. Berdistingsi itu ya, berjarak dengan orang lain. Cenderung ingin membedakan diri, terlihat lebih tinggi dari orang lain. Wah, saya tuh lebih sukses mendidik anak. Wah, saya tuh lebih sukses hidupnya. Wah, saya tuh lebih rajin berdoa daripada kamu. Dan sehari-hari itu diam-diam kita sebenarnya berdistingsi, berjarak, berupaya untuk membuat jarak supaya terlihat lebih tinggi. Itu kan ada anekdot tentang liburan. Ada seorang yang habis liburan ke luar negeri. Nah, dia mau cerita sama temennya kan nggak enak. Tahu nggak sih saya dari luar negeri? Kan nggak enak, kelihatan lebay katanya tadi kan. Nah, lalu dia tanya sama temennya sekantor itu. Kamu kemarin liburan kemana? Terus temennya cerita, aku kemarin liburan ke Bali. Wah, ke Bali. Asik sekali Bali, itu indah sekali. Iya sih, tapi sayang. Loh, sayang kenapa? Ya aku seminggu di Bali hujan terus. Hujan terus? Sama. Aku juga kemarin itu liburan. Hujan terus. Tapi hujan salju. Nah, ini kan sebenarnya sedang ingin mengatakan, gua berhasil liburan ke luar negeri loh, punya duit. Kadang-kadang juga ya, ziarah itu juga jadi ajang gengsi. Ini ziarah kemana? Ah, cuman ke situ. Cuman Karangkas Bitung. Wah dong, Yerusalem. Ya, bisa jadi loh. Dan hati-hati dengan godaan ini jadi sombong.
Bukan perkara berdoa ya kata siapa berdoa ke tempat yang jauh itu menjamin bahwa lebih mendalam dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Belum tentu. Ya kan? Kadang-kadang akhirnya menjadi gengsi. Nah, terkadang memang harus diakui bahwa ada kenikmatan ketika kita memamerkan sesuatu apa yang kita miliki. Dan itulah kadang-kadang yang membuat kita bangga. Apalagi kalau sampai bisa membuat orang tuh minder. Ya ampun, hidupmu itu kok terberkati bener sih ya. Nggak kayak hidup saya. Ketika kita mendengar kata-kata itu, kita semuanya luar biasa. Wah, bangga banget pasti kamu punya anak-anak yang baik seperti itu. Nggak kayak anak-anakku. Wah, kamu itu diberkati Tuhan sekali ya. Bisa begini-begitu. Kadang-kadang kita tuh senang terhadap penderitaan orang lain. Ketika membuat orang lain minder itu senang banget. Padahal ketika kita minder dalam posisi minder, sengsaranya luar biasa. Kadang-kadang bisa juga kita itu jadi korban atau pelaku ya dalam ajang pamer tadi. Ada satu sisi titik saat di mana kita menjadi pelakunya ketika kita akhirnya berhasil membuat orang minder. Tapi ada saat juga kadang-kadang kita menjadi orang yang minder. Ya hidupku kok nggak seindah hidup dia sih. Ya kan? Dan media sosial terutama. Ya memang diciptakan untuk pamer. Ya. Poin apa namanya? Rumusnya jelas. Semua media sosial itu diciptakan untuk pamer. Yang membedakan tuh hanya kadar noraknya aja. Ada yang pamer itu berkelas, tapi ada juga yang norak. Gitu aja. Nah, misalnya orang pamer rajin membaca gitu kan, mana-mana bawa buku atau postingannya baca-baca buku. Itu bisa membuat orang minder ya, yang nggak punya waktu untuk membaca. Is, enak banget sih orang itu, rajin bener bacanya. Apalagi bacanya kitab suci, postingannya kitab suci. Wih, kok nggak pernah baca kitab suci ya? Ada loh orang yang minder gara-gara postingan kita begitu. Ya? Nah, kadang-kadang kita tuh pura-pura jogging atau berkebun gitu ya. Backgroundnya rumah kita, terus belakangnya atasnya dikasih keterangan tempat klaster apa, residen apa gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pamer terselubung itu. Itu bisa juga membuat minder orang yang rumahnya kecil, sumpah hanya kontrakan. Ih, enak banget ya kalau punya rumah di tempat kayak gitu ya, ya ampun gitu kan. Nah, kalau kita posting makanan-makanan yang mahal tuh, guys, siang ini gue makan di sini. Itu bisa membuat orang minder yang hanya makan nasi bungkus murah itu. Nah, kadang-kadang kalau lagi bagi rapot, bentar lagi bagi rapot nih. Nah, sudah yang ranking-ranking satu anaknya yang nilainya ABC, ABC, A semua, IPK-nya 4, 4,1 bahkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Wah, Tuhan dipakai itu. Seolah-olah ngucapin makasih spiritualitas banget gitu loh. Padahal janjane sebenar-benarnya itu pengen mengatakan loh, anakku berprestasi, aku berhasil mendidiknya, aku bisa menyekolahkan di tempat terbaik, ngasih les. Yang nggak punya anak seperti itu ya iri. Nah, ini juga pamer kemesraan gitu ya. Nah, itu kan bisa buat minder juga orang yang jomblo, rumah tangganya nggak harmonis. Seorang bertanya itu nanti, ya ampun kok hidup gua nggak seindah hidup dia ya. Wah, gimana perkawinannya, lancar-lancar kan? Nah, lagi lagi pamer. Pamer, wah, gue lagi berdoa. Jadi sebenarnya pamer kepada mereka nggak pernah berdoa. Kadang-kadang kita bersembunyi di balik quote ya. Pamer zaman now itu foto di luar negeri, diedit. Sebenarnya jelas sekali ingin menunjukkan sesuatu, tapi captionnya adalah apa? Semua perkara dapat kutanggung dalam Dia yang melihara aku. Wah, atau semua akan indah pada waktunya pengkhotbah sekian. Belakangnya apa? Background dia lagi liburan. Ya Tuhan dipakai sebenarnya hanya untuk itu tadi, membungkus pamernya. Saudara-saudara kasih, godaan untuk membuktikan diri ini membuat kita yang ketiga ya, kelemahan atau negatifnya. Godaan sering biasa membuktikan diri ini bisa membuat kita tuh pamrih. Dan akhirnya tidak menghargai kebaikan-kebaikan tulus yang tidak dilihat orang lain. Maka yang namanya pekerjaan di depan layar itu laris. Yang akan tersorot kamera itu laris. Tapi pekerjaan di belakang layar ya, aduh enggak lah, enggak ada sesuatu yang saya dapat pengakuannya gitu ya, maaf deh gitu ya. Termasuk pelayanan yang tidak tersorot kamera kan. Dan kalau akhirnya semua kebaikan-kebaikan kita pamerkan dengan bangga, lalu bagaimana kita menghidupi kerendahan hati sebagai salah satu keutamaan Kristiani? Karena kerendahan hati itu salah satu keutamaan Kristiani. Dan kesombongan tuh bisa datang dengan cara yang sangat lembut ya.
Salah satunya dengan budaya pamer tadi. Nah, kadang-kadang kita tuh membungkusnya, ini pewartaan Romo. Nah, kadang-kadang benar ada pewartaannya, sisi pewartaan. Tapi gini, kita harus jeli bertanya dalam hati. Benarkah ini pure pewartaan tentang misalnya hidup doa, tentang kebaikan, tentang hidup berbagi, atau sebenarnya ini pamer dan hanya ingin sekedar dipuji? Maka butuh kebijaksanaan, ya, dan pembedaan roh yang sungguh-sungguh, karena bedanya tipis sekali antara pamer dengan pewartaan, ya. Maka kalau pewartaan itu sebenarnya ketika kita posting sesuatu, kita pamerkan, kita tampilkan sesuatu, tujuannya adalah supaya menggerakkan orang terlibat. Dan ketika kita tidak mendapatkan feedback, tanggapan, it's no problem. Tapi ketika hati kita gelisah, kok nggak ada yang komen, kok nggak ada yang muji, nah itu salah satu tanda bahwa sebenarnya kita niatnya adalah pamer. Nah, menarik untuk apa ya namanya, mencermati cara iblis menggoda manusia. Si pencoba itu kan menanti Yesus sampai lapar, bahkan udah di hampir 40 hari Yesus berpuasa dia baru datang. Kenapa nggak di hari pertama? Dan yang digoda Yesus itu apa coba? Batu menjadi roti. Bayangkan orang lagi lapar kok digoda makanan. Beda kalau yang digoda tuh Romo Yogi malam hari ini sudah kenyang. Nggak ngefek, cuman roti. Tapi kalau orang lapar 40 hari nggak makan, digoda makanan, wah ya sangat menggiurkan. Saudara terkasih, itulah cara penggoda. Penggoda itu tahu betul bahwa manusia jauh lebih mudah dicobai ketika mereka merasa lemah dan kekurangan. Dia tahu. Dan memang salah satu sifat godaan adalah mengincar titik lemahnya seseorang. Itu kan sama kalau dalam peperangan ya. Seorang panglima perang itu harus tahu betul titik lemah dari lawannya kalau dia mau menang. Oh, titik lemahnya adalah di situ. Hancurkan di situ. Pasti menang. Sama, penggoda juga akan mengincar titik lemahnya manusia untuk bisa memenangkan pertarungan rohani itu. Ya, kita semua manusia punya kelemahan, punya kerapuhan, ya, kesulitan. Tetapi sebenarnya kelemahan diri manusia itu bukan dosa. Hanya saja akhirnya kelemahan itu bisa menjadi padang gurun tempat godaan datang. Maka kelemahannya, kerapuhannya bukan dosa, tetapi itu menjadi ladang tempat di mana godaan bisa datang. Nah, maka nanti di sini kita yang bisa bertarung memenangkan godaan itu atau akhirnya kalah. Maka kalau kita sendiri tidak pernah menyadari di mana titik lemahku, ya kita akan mudah tergoda dan akhirnya jatuh dalam dosa. Termasuk dosa kesombongan. Salah satu pengakuan diri, pamer itu kan akhirnya jatuh dalam kesombongan. Nah, maka tadi kan Romo mengatakan si penggoda tahu titik lemahnya manusia. Maka kalau kita tuh titik lemahnya adalah haus akan pengakuan, hidupnya itu masih berbuat dengan penerimaan diri. Saya ini dicintai orang nggak sih? Saya tuh percaya diri nggak sih? Saya tuh menerima diri saya nggak sih? Kita akan selalu digoda di situ untuk selalu pamer. Untuk membuktikan diri saya mampu. Kalau orang itu mencapai banyak prestasi dalam hidupnya, tetapi dia sendiri sudah merasain nyaman menerima dirinya apa adanya, yakinlah tidak akan mudah pamer dia. Biarlah orang tahu sendiri. Dan kita pun begitu terhadap godaan apapun ya. Misalnya niatnya untuk meninggalkan hedonisme, untuk mati raga demi amal misalnya, karena sadar banyak orang kesusahan. Tapi kita punya kelemahan untuk selalu hedon. Kita akan digoda. Loh, itu kan uangmu sendiri. Masa nggak boleh foya-foya? Masa kamu nggak boleh senang-senang? Masa ngasih orang terus? Ya? Nah, kalau kelemahan kita adalah kita tuh orang yang mudah marah, ya kita tuh akan selalu digoda sama si penggoda itu untuk mendengar suara-suara yang seolah membenarkan kemarahan kita. Marah itu wajar kan? Itu manusiawi loh. Dia itu kalau nggak dimarah nggak bakal berubah. Seolah bener kan? Nah, kalau kita tuh kelemahannya adalah peragu, ya kita akan selalu diajak tuh terus-menerus bingung. Sampai akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk mengambil keputusan baik. Masa iya, gitu kan? Maka saudara terkasih, tidakkah kita mau meneladani Yesus yang walaupun dalam puncak kelaparan, kelelahan, kerendahannya, tetapi tetap dia menolak roti, kuasa dan kenyaman yang ditawarkan si penggoda. Maka Romo mengajak kita semua untuk marilah mengakui titik-titik lemah dan kerapuan kita. Sehingga bila pada akhirnya si penggoda datang, si pencoba datang, kita sudah punya benteng yang kuat
untuk berkata tidak. Karena aku udah tahu lemahku di mana dan aku ingin fokus di situ untuk menggarapnya itu. Maka beranikah kita mungkin pantang update status yang berisi pamer makanan, belanjaan, apapun yang kita miliki, entah barang, pasangan hidup, prestasi, hiburan, kecantikan, dan semua kegiatan sehari-hari di sosmed. Postingan kita kerap kali adalah bermakna simbolis. Bahwa di balik postingan ini dan itu, sebenarnya mau mengatakan, aku mampu beli ini, aku mampu meraih ini, aku ingin dipuji karena ini dan karena itu. Nah, berhadapan dengan godaan, kita juga harus belajar pada Yesus. Ya, Yesus itu kan kalau berhadapan dengan roh jahat, itu punya teknik sendiri. Kita bisa baca di Markus 1 ayat 24 itu kan, ketika Yesus datang, ada orang kerasukan, iblisnya meronta-ronta, lalu ngomong panjang lebar, ngapain kau ke sini? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Dan sebagainya. Panjang sekali iblis itu mengatakan A, B, C, Z. Yesus hanya mengatakan, dan dengan singkat dan tegas mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Coba bandingkan dengan tayangan di TV atau di YouTube ketika ada orang yang kerasukan setan. Malah ditanyakan, siapa namamu? Kamu maunya apa? Kamu dari mana? Minta apa, Mbak? Gimana, Mbak? Diajak omong, malah diajak diskusi. Yesus enggak. Diam, keluar daripadanya. Enyahlah engkau dari hadapanku, atau kata lain begitu. Nah, dengan cara ini Yesus ingin mengajarkan bahwa sebenarnya ketika kita berhadapan dengan roh jahat, yang diperlukan itu adalah ketegasan untuk mengusir. Bukan bercakap-cakap, bukan memberi waktu lebih lama dia untuk tinggal dalam tubuh manusia, karena kita bernegosiasi. Nah, jiwa kita itu kan sering digerogoti roh jahat juga, ya kemalasan, kemarahan, kesombongan, dendam, serakah, benci ya. Kita mau segera mengatakan nyala pada hadapanku atau kayaknya oke juga deh tantangannya. Misalnya kemalasan, udah tahu mau bangun jam 5. 5 menit lagi lah. Nah, itu kan mulai menawar kan. Seperti itu. Apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan godaan? Menghardiknya dengan tegas atau bercakap-cakap akrab, negosiasi. Maka ketika kita mau memboroskan harta, digoda untuk hedon itu, ya hardiklah dengan tegas, diam. Nggak usah boros pokoknya. Banyak orang lagi kesusahan, aku ingin berbagi. Jangan malah menawar, ya kan gue udah kerja keras, capek-capek. Masa nggak boleh sih gue happy-happy? Gak usah mikirin orang lain juga nggak pernah mikirin saya. Ketika kita ingin marah dan membenci, ya harus segera katakan seperti Yesus, diam. Tugasku adalah mencintai, bukan membenci. Enggak, aku nggak marah. Jangan malah tadi beralasan, dia kalau nggak marah nggak bakal jadi orang. Marah kan manusiawi. Semua orang juga gitu. Ketika kita ingin berbuat curang, ya korupsi misalnya, hardiklah mengatakan, tidak, aku harus jujur. Jangan malah bernegosiasi. Asik juga ya. Yang lain juga begitu. Dan sebagainya. Maka juga ketika kita mau pamer, hardiklah tantangan berpamer itu. Diam, aku harus rendah hati. Semua pencapaianku tidak harus diumbar. Aku sudah cukup kok. Berharga di mata Tuhan. Aku nggak perlu kok banyak pengakuan dari orang lain. Aku anaknya dikasih Tuhan. Cinta Tuhan sudah cukup. Jangan malah tawar-menawar. Orang lain kan juga pamer. Masa aku nggak boleh ikut-ikutan? Nanti kalau nggak pamer, dari mana orang tahu aku orang baik? Saudara-saudara terkasih, seperti kata Santo Ignatius Loyola, roh jahat itu lemah kalau dilawan, tetapi kuat kalau dibiarkan, kalau diajak negosiasi, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini tambahan, ini terinspirasi kemarin misa hari tanggal 31 berapa? Hari Selasa ya, ketika Pesta Maria mengunjungi Elizabeth. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth itu kan dikatakan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Ini kan menandakan perjumpaan yang menggembirakan. Bahwa baru salaman pun, bahwa baru memberi salam pun anaknya aja dalam rahimnya melonjak gembira. Untuk menandakan apa? Betapa indahnya perjumpaan itu.
Perjumpaan yang penuh sukacita. Perjumpaan yang tanpa kepentingan, tanpa penghakiman apapun. Berjumpa yang tidak untuk memamerkan prestasi pribadi. Perjumpaan yang berjumpa sekedar untuk saling bertegur sapa dan menyaksikan kebaikan Allah. Nah, Bunda Maria dan Elizabeth tuh nggak pamer, nggak saling pamer. Padahal mereka bisa pamer. Wah, Elizabeth bisa mengatakan, Mar, lu tahu nggak sih? Ini yang saya kandung ini ajaib banget, dah karya Tuhan ini. Saya udah usia tua gini masih bisa mengandung. Bunda Maria nggak mau kalah, bisa juga dia jawab. Itu doang. Nih, yang saya kandung ini putra Allah. Mereka bisa saling pamer. Nah, kalau kita mungkin gitu kan. Nah, cerita apa, pokoknya gue harus lebih dari dia. Betapa indahnya seandainya pembicaraan kita sehari-hari itu seperti perjumpaan pembicaraannya Bunda Maria dan Elizabeth. Yang lebih banyak mengungkapkan pengalaman dan pergulatan diri secara tulus dan jujur. Tidak ada tendensi untuk pamer. Itu tulus memang mau cerita itu. Yang saling akhirnya memuji kehendak Tuhan. Wah, luar biasa ya dalam kehidupan kita ini ya. Kehidupanmu itu luar biasa. Kehidupanku juga luar biasa. Tuhan berkehendak sesuatu pada kita dalam diri satu sama lain. Pembicaraan yang tidak dikotori oleh gosip. Yang tidak dikotori oleh desas-desus. Tidak dikotori hoax dan pembicaraan tentang keburukan orang lain, termasuk aib orang lain. Tetapi pembicaraan yang sebenarnya nyangkut hal-hal biasa, tetapi dengan refleksi iman yang luar biasa. Nah, Bunda Maria setelah bertemu dengan Elizabeth itu kan mengidungkan Kidung Maria, yang kita kenal Kidung Maria ya. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya dan sebagainya. Maka saudara-saudara kasih, betapa indah seandainya ungkapan kita seperti ungkapan Maria, yang menceritakan Allah yang mencintainya, bukan lewat pengalaman kesuksesan, kekayaan, atau prestasi, tetapi lewat kerendahan hati, lewat pergulatan iman, lewat kelemahan, lewat salib dan kesulitan. Dia mengakui diri sebagai hamba yang hina, tetapi dikasihi dan diperhatikan oleh Allah. Ia merefleksikan betapa indahnya rencana Allah dalam dirinya, juga dalam diri mereka yang miskin dan berkekurangan. Kekudusan itu tidak selalu soal hal-hal besar dan spektakuler, namun adalah perjumpaan sehari-hari yang sederhana, tulus dan bermakna. Termasuk perjumpaan kita secara virtual di grup WA, ya. Maka bertanyalah, apakah aku hadir di grup WA itu sebagai pembawa damai atau pembawa rusuh? Apakah aku lebih suka membagikan kisah-kisah inspiratif dan yang indah dan menginspirasi ketimbang hoax ataupun kata-kata kasar yang akhirnya membuat suasana tidak enak? Nah, macam-macam yang bisa kita refleksikan. Maka isilah perjumpaan-perjumpaan sederhana dengan makna dan ketulusan, bukan keangkuhan untuk mengakui diri bahwa saya lebih hebat dari kamu. Seperti Maria dan Elizabeth yang saling menguatkan, bukan saling pamer. Maka bertanyalah, punyakah kita pengalaman perjumpaan yang begitu bermakna? Bukan cuma bagimu, tetapi juga bagi orang yang kamu jumpai. Apakah kehadiranku ini menjadi berkat atau sebenarnya orang itu risih karena hanya menjadi bahan pamernya kita? Maka bertanyalah, apakah juga perjumpaanku sudah menjadi berkat dan bermakna bagi orang lain? Atau hanya sekedar ajang pamer pencapaian diri? Terima kasih, Tuhan berkati. Saya Romo Yogi. Kalau yang mau berkenalan lebih lanjut bisa di di Instagramnya Romo. Nah, saya mengundang ini secara khusus ya. Besok Sabtu Romo itu ada mengadakan webinar, temanya ini pedihnya ekspektasi. Romo sering buat webinar. Kalau mau ikut silahkan, ini boleh difoto, boleh di screenshot atau apa kalau mau ikut besok Zoom di hari Sabtu. Kalau memberi waktu sampai bisa mungkin untuk screenshot atau foto. Baik,